Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimah, yang mudah-mudahan Allah telah memberikan berbagai fadilah yang telah Allah siapkan di dalam bulan Ramadan, meskipun kita baru menjalani Ramadan 7 hari. Hari ini hari yang ke-8 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan keluarga kita untuk bisa menikmati, memanfaatkan bulan Ramadan sampai akhir nanti, dan sekaligus juga bisa mendapatkan berbagai fadilah yang Allah tetapkan di dalam bulan Ramadan, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai sahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan kehidupan kita, ialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman, sebuah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya di saat mulai dari bulan Rajab setidak-tidaknya kita ya. Kita itu memang beda dengan para sahabat ya. Kalau kita sejak bulan Rajab biasanya minta keberkahan bulan Rajab, di dalam bulan Rajab, juga di dalam bulan Sa'ban, kemudian minta juga wabalighna fi Ramadan, atau kalau dalam hadis wabarik lana Ramadan gitu ya. Tapi terserahlah itu pilihan lafal saja ya. Tetapi berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian dikuatkan lagi menjelang dekat dengan bulan Ramadan, kita selalu meminta dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Kita minta supaya usia kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Kita juga minta kemudian disampaikan Ramadan kepada diri kita. Dan kita juga minta kepada Allah dalam doa tersebut agar amal-amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbukti dikabulkan oleh Allah adalah permintaan kita agar usia kita disampaikan sampai bulan Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengabulkan tentang sampainya Ramadan kepada kita. Maka muncul pertanyaan, kalau kemarin sebelum Ramadan kita minta-minta disampaikan usia kita ke Ramadan, minta agar Ramadan itu sampai kepada kita. Terus kita kalau sudah dikabulkan oleh Allah mau ngapain kita? Mau ngapain kita? Terbukti sudah dikabulkan ini. Mestinya memang permintaan itu sudah kita barengi dengan rencana-rencana kita. Aku minta begini, aku pengen apa gitu. Aku pengen mau ngapain kan gitulah. Mau ngapain nanti kalau Allah kabulkan doaku. Sehingga begitu Allah kabulkan, kita sudah action. Action dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi nggak apalah. Kadang manusia itu, ini juga kelemahan kita semua, Pak. Ya, kita itu lemah dalam masalah tidak sinkronnya antara doa kita
dengan perbuatan kita. Misalnya ini, doa yang paling banyak kita ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu, mungkin artinya kita juga tahu gitu. Terus maksudnya apa kan nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu gitu. Kita minta fid dunya hasanah itu apa? Oh, harta yang banyak. Supaya saya bahagia, supaya baik kehidupan dunia saya gitu. Pertanyaannya, apakah hidup itu cuma di dunia gitu? Ya. Maka saudaraku seiman, kalau kita melihat tafsirnya, fid dunya hasanah itu yang kita minta adalah al ilmu wal amal. Ya. Kekuatan ilmu, kekuatan amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah ilmu kita, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Sehingga nanti berimbas kepada permintaan berikutnya. Wa fil akhirati hasanah. Kalau minta akhirat hasanah, apa maksudnya? Minta surga sebenarnya, ya, minta surga, ya. Nanti perbuatannya harus dibarengi dengan sikap-sikap kita di dunia ini untuk bisa layak masuk surganya Allah. Nah, kadang-kadang nggak sinkron gitu ya. Minta ilmu dan amal fitunya hasanah, tapi nggak pernah ngaji. Karena ilmu di sini bukan ilmu matematik, ilmu di sini bukan ilmu bahasa Inggris, ya. Tapi ilmu dimaksud adalah qala Allah, qala Rasulullah, dan qala sahabat, ya. Firman Allah, kemudian sabda Rasulullah, dan juga tafsirnya para sahabat gitu ya. Apa itu kalau begitu? Ilmu apa itu? Ilmu agama. Dan kita tidak akan bisa mencapai ilmu agama kecuali datang di majelis ilmu din. Ya. Nggak mungkin itu kita bisa dapatkan kalau nggak datang di majelis ta'lim. Kemudian oleh sebab itu kemudian kita juga minta amal. Bisa diberikan kekuatan amal. Nah, fisik kita dikasih kuat, ya kan? Duit juga ada. Duit kan bisa untuk amal juga kan? Ya. Segala macam sudah diberikan oleh Allah. Sekarang, apakah sinkron kira-kira? Kita minta kekuatan untuk beramal, setelah Allah berikan segala kekuatan pada diri kita, apakah kita manfaatkan untuk beramal? Ya, ternyata enggak juga gitu ya. Lemah kita ya. Juga demikian ketika akhir dari doa itu waqina adzabannar, ya. Kita minta dihindarkan dari api neraka sampai Syekh Ibrahim bin Adham, ya, rahimahullah taala, ya, sampai menyindir kita dengan nasihat kepada seorang pemuda itu. Ya. Kamu minta dijauhkan dari api neraka. Ini kalau bahasa kita mau kita bahasakan kan biar agak nunjep gitu ya. Kamu itu pengen dijauhkan dari api neraka, tapi kelakuanmu itu memasukkan dirimu ke dalam neraka gitu. Coba, nggak sinkron banget gitu loh. Ya nggak sinkron banget. Nah, saudaraku seiman, hari ini kita akan membahas dalam waktu sampai suruk ya, berkaitan dengan cita-cita kita yang sama, ya. Aku yakin kita mempunyai keinginan yang sama. Kaitannya dengan doa sapu jagat tadi. Nggak usah dipersoalkan ngapain sih disebut doa sapu jagat. Saya juga nggak ngerti kenapa disebut doa sapu jagat. Tapi kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kalau orang menyebut doa sapu jagat pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu doa paling luar biasa. Istimewa banget. Istimewa, bahkan sampai keistimewaannya itu tentu diantaranya doa itu yang membuat lafalnya siapa? Yang membuat kalimatnya siapa? Kita, Nabi Muhammad. Bukan. Allah langsung yang membuatkan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 kalau nggak salah. Ya. Jadi Allah sendiri yang membuatkan doa itu. Dan kita berdoa tidak kepada siapapun juga. Kecuali hanya kepada Allah. Sebagai perwujudan pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
Maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa hanya kepada Allah, Allah susunkan, Allah buatkan kalimatnya. Ibarat kata gini, ini tidak bermaksud untuk menyamakan Allah dengan kita ya. Kalau Bapak mengajari anak kita, anak Bapak ya. Kamu kalau minta kepada Bapak, kamu harus menggunakan kalimat ini. Pertama, nyebut Pak dulu gitu ya. Pak minta apalah, Bapak buatkan kalimatnya. Kalau kemudian anak Bapak minta kepada Bapak, kemudian menggunakan kalimat yang Bapak sudah ajarkan, bagaimana kira-kira Bapak reaksinya? Senang toh? Mak senang toh? Nangis anaknya mak senang toh? Mesti Bapak akan segera memberikan karena sesuai dengan keinginan Bapak. Cara mintanya juga sudah ditunjukkan oleh Bapak sendiri, nanti kalau kamu minta begini dan sebagainya. Doa kan juga begitu, ya. Doa harus dengan suara yang lembut, dengan rendah, gitu kan? Dengan rasa takut, rasa berharap gitu, ya. Nah, kalau kemudian doanya dengan teriak-teriak, gimana coba? Sudah teriak-teriak, tidak menggunakan lafal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sholawat. Sholawat itu kan doa juga. Kalau kita membahas secara khusus sholawat. Terus bagaimana kalau orang bersholawat kepada Nabi dengan joget-joget coba? Dengan diiringi musik coba. Seperti orang mabuk. Bahkan di sana berkholwat laki-laki perempuan jadi satu. Di panggung seakan-akan nggak ada masalah. Masalah banget itu sebenarnya. Masalah banget sebenarnya. Ya. Mau Bapak kalau anaknya minta di depan Bapak sambil joget-joget gitu? Wah, anakku kesambet di mana ya ini? Ya mesti begitu nih. Ya. Anakku kena di mana nih? Bahasanya kena di mana gitu. Nah, saudara, sekarang model seperti itu, ya. Jika diingatkan, marah gitu. Masya Allah, tidak ada kreasi di dalam agama ini. Semuanya sudah tuntas, semuanya sudah tauqif, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala paketnya. Nah, saudaraku seiman, cita-cita kita yang sama itu termuat di dalam doa sapu jagat itu. Kita minta surga, kita juga minta dijauhkan dari api neraka. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini, kalau ada juga yang menyebut bulan Ramadan ini adalah bulan akselerasi gitu. Apa itu? Akselerasi itu apa sih, Pak Joko? Akselerasi itu keren banget menggunakan bahasa akselerasi, percepatan gitu ya, percepatan. Percepatan untuk pencapaian finishnya, ya, goalnya yang dia inginkan. Kalau ada cucu kita, nah ini kan wajah-wajah kakek-kakek sama nenek-nenek semuanya. Jarang yang belum jadi nenek, jarang yang belum jadi kakek ya. Apalagi Seno anaknya masih kecil, ya. Tuh nenek di belakang itu, ya. Nah, saudaraku seiman, cucu kita sekolah di SMA. Yang harusnya ditempuh untuk selesainya berapa tahun itu? 3 tahun, ya kan? Kalau kita dulu kan nyebutnya SMA gitu ya. Kemudian cucu kita itu menempuh program akselerasi. Apa kira-kira itu maksudnya? Dia pengen menyelesaikan masa sekolah SMA-nya tidak sampai 3 tahun. Dia padatkan. Dia sanggup untuk memadatkan kegiatannya untuk menyelesaikan masa SMA-nya itu 2 tahun saja. Dan itu banyak yang berhasil, nah seperti itu, ya. Nah, sekarang kita coba ambil nih istilah akselerasi. Ramadan sesungguhnya juga bisalah kita menggunakan bahasa manusia ini ya. Bulan akselerasi untuk mencapai cita-cita kita yang sama tadi. Yaitu pengen masuk surga,
pengen dihindarkan dari api neraka. Coba kita petani satu-satu ya. Pada tausiah saya yang pertama, kapan itu? Tanggal berapa itu ya? Hari pertama ya Pak ya? Ya, lupa saya. Ya, udah pokoknya tausiah terawih itulah. Saya ingatkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, ya. Diberikannya kita kesempatan untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Bukankah untuk pencapaian, ya, pencapaian keinginan kita tadi, pengen masuk surga, pengen terhindarkan dari api neraka, kuncinya cuma satu sebenarnya. Kalau kita dapat ampunannya Allah. Masih ingat ya? Saya sedikit maraton coba. Saya sampai berikan ilustrasi, kalau kita punya dosa cuma satu, dan dosa itu dosa ringan, dan kemudian nggak diampuni oleh Allah, kira-kira cita-cita kita tadi, pengen masuk surga, pengen terhindarkan dari api neraka, tapi kita punya persoalan. Dosa kita cuma satu, dosa ringan, tidak diampuni oleh Allah. Kira-kira nasib kita gimana? Bisakah kita mencapai yang kita inginkan tadi? Nggak bisa. Nggak bisa kita dapatkan itu. Itu gambaran saya luar biasa loh itu. Dosa cuma satu, kemudian dosa ringan, dan yang paling mengerikan tidak diampuni oleh Allah. Aku yakin kita masuk neraka, aku yakin kita tidak akan bisa masuk surga. Ya. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Neraka itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berdosa. Selama kita masih punya dosa, maka ancaman neraka itu pasti masih membayangi kita. Selama kita masih punya dosa, maka keinginan kita pengen masuk surga itu kabur banget. Bahkan mungkin suram banget. Bahkan mungkin bisa dikatakan gelap. Nggak terbayangkan sama sekali. Ibu dan bapak sekalian ya. Terus kalau kita bicara dosa kita berapa? Oma, 1, 10, 100, 1000? Nggak ada yang bisa membilang. Ya. Kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan dalam satu hadis, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah. Malam hari, siang hari. Sekarang coba, siapa di antara kita yang mau membantah kalimat Allah itu? Itu dalam hadis qudsi soalnya ya. Allah mengumumkan keadaan kita. Yang kita ini, modelnya ini, kita ini, sering ngeles kalau kita. Kalau kita disebut kamu itu banyak dosa, sok tahu lu gitu. Ya. Bahasa singkatnya kita itu sok suci. Betul? Kita sok suci? Iya. Ya. Sok suci kita. Ya. Nah, saudaraku seiman yang saya mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, bahkan yang tersembunyi dalam hati kita sekalipun, Allah sudah mengumumkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami, Allah, mengetahui apapun yang dibisikkan dalam hati mereka. Mereka di sini manusia. Ini karena bicara penciptaan manusia. Ya, dalam surat Qaf ayat ke-16 itu. Ya. Nah, saudaraku seiman, kalau yang tersembunyi dalam hati kita saja Allah tahu, ya, apalagi sampai terdohirkan. Tetapi pun begitu, Allah itu sayang kepada kita sebagai hambanya. Setelah Allah memberitahu bahwa kita itu banyak dosa, Allah menyatakan wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Masya Allah. Sesungguhnya aku berkenan mengampuni semua dosa-dosa. Masya Allah. Kita diberitahu kamu itu banyak salah malam hari siang hari, tetapi Allah kemudian
memberikan pengharapan supaya kita tidak putus asa. Karena yang menentukan akhirat siapa, Pak? Keadaan akhirat yang menentukan siapa? Oh, dunia saja Allah yang menentukan, apalagi akhirat. Apalagi kita selalu mengucap Maliki Yaumiddin. Kan itu pernyataan kita. Siapa yang menjadi penguasa di akhirat? Yang nggak ada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Masya Allah ada juga kalimat nanti Allah akan bertanya, mana itu raja-raja di dunia itu, mana itu? Masya Allah. Mana itu presiden yang arogan itu, yang mana itu? Nggak ada, tapi dalam hadis gitu nggak ada ya. Yang disebut adalah raja-raja gitu ya. Karena raja tuh kekuasaannya lebih dari presiden. Kalau presiden mah dibatasi dengan undang-undang negara. Itu aja dilanggar mulu gitu ya. Udah dibatasi dengan undang-undang mau dilanggar mulu ya. Nah, kalau raja nggak terbatas kekuasaannya. Nah, itulah Malik Yaumiddin ya. Allah yang menguasai hari pembalasan, tidak ada yang bisa berkuasa di akhirat itu. Nah, saudara seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan kita banyak salah, tapi Allah memberikan pengharapan. Sama dengan di ayat 53 surat Az-Zumar itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas, yang merasa tidak melampaui batas, angkat tangan coba. Halo? Aduh, Masya Allah. Kalau sampai ada yang angkat tangan, ya itulah orang yang sok suci itu. Ya. Kita itu hamba-hamba yang melampaui batas. Karena apa? Karena Allah sudah sebutkan kita itu banyak berbuat salah. Tetapi dalam ayat itu ketika Allah menyebut hamba-hambanya yang melampaui batas, kalaulah melampaui batasnya kita itu tidak seberat Wahsy. Tidak seberat Wahsy yang menjadi asbab turunnya ayat tersebut. Yang membunuh paman Rasulullah, yang membelah dadanya paman Rasulullah, Hamzah radhiyallahu anhu. Apa kita sikap melampaui batas kita seperti sampai sudah seperti Hamzah begitu Pak Joko? Boro-boro orang kita ngemplangi orang aja kadang-kadang nggak tega. Kita ngelihat pencuri digebukin gitu aja. Udah gitu kan, saking kita udah nggak tega kan? Udah. Ya, itu kita. Apalagi sampai membunuh. Apalagi sampai melakukan mutilasi apa? Benar ya, mutilasi. Sampai dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, itu kan riwayat Masya Allah luar biasa ya. Tapi pun begitu terhadap orang yang punya perilaku seperti itu, Allah itu tetap memberikan pengharapan. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Masya Allah. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, surat Az-Zumar ayat 53 ini dikomentari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ayat ini ayat yang paling menggembirakan di antara ayat-ayat Allah. Coba, ayat-ayat Allah segitu banyaknya nih. Ya. Sebegitu banyaknya ayat-ayat Allah itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa surat Az-Zumar ayat 53 itu ayat yang paling menggembirakan. Kenapa kok sampai disebut sebagai ayat yang paling menggembirakan? Berkaitan dengan tabiat kita sebagai manusia yang sering melakukan tindakan melampaui batas, katakanlah tindakan salah, tindakan dosa, ya, yang diancam dengan nerakanya Allah ketika kita masih hidup, ketika waktu itu Wahsy masih hidup, tetap diberikan pengharapan oleh Allah dengan kalimat la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Rahmat itu banyak maknanya, ya.
Rahmat itu banyak. Rahmat itu satu di sini ya. Maknanya gitu. Makanya ini kalau rahmat ini tidak menjadi orang pemaaf, wah ya diganti aja namanya. Ya. Karena rahmat itu juga bermakna Maha Pengampun, ampunannya Allah ya. Kalau rahmat manusia bukan mengampuni, maafin lah gitu maksudnya. Nah, apa wujudnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwa sesungguhnya Allah itu berkenan mengampuni semua dosa-dosa, sama kayak kalimat hadis qudsi tadi, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Maka saudaraku seiman, sedangkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, beliau mengomentari ayat 53 surat Az-Zumar tadi, siapapun yang membuat orang lain putus asa dari ampunannya Allah, maka orang tersebut, orang yang membuat putus asa orang lain tadi, dia telah kufur terhadap ayat ini. Kenapa? Iya, Allah saja terhadap hambanya, Allah saja sang Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yang menentukan hamba itu layak masuk surga, hamba itu layak terhindarkan dari api neraka ketika hambanya masih di dunia, masih hidup. Banyak salahnya, tetap diberikan pengharapan oleh Allah. Kok ada manusia melihat manusia lain berbuat salah, tahu-tahu dia membuat pernyataan, mana mungkin dosamu diampuni oleh Allah. Ini kufur terhadap ayat tadi. Ya. Nah, saudaraku seiman, baik ya. Jadi saudaraku seiman yang Allah makan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kesempatan untuk pencapaian apa yang kita cita-citakan sama tadi. Bahkan model pencapaiannya adalah akselerasi. Kenapa? Karena ampunan yang kita butuhkan itu disiapkan secara khusus di dalam bulan Ramadan. Ya. Walaupun kita sudah tahu pada pembahasan tausiah tarawih bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang beriman, Allah berjanji untuk memberikan apa? Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, kepada mereka diberikan ampunan dan pahala yang agung. Surat Al-Maidah ayat 9. Ya. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan, mau dilakukan di dalam bulan Ramadan, mau dilakukan di luar Ramadan, Allah memberikan ampunan dan pahala yang agung. Sehingga ketika banyaknya dosa pada kita yang mengancam masuk neraka, mengancam kita nggak bisa masuk surga karena dosa, selama kita masih hidup, Allah berikan kesempatan banyak-banyak beramal soleh gitu. Ya, banyak-banyak beramal soleh. Supaya apa? Supaya Allah kemudian memberikan ampunan dan pahala. Semakin banyak kita melakukan amal soleh, berarti kita akan banyak mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian masuk bulan Ramadan. Di dalam rentang waktu 1 tahun yang Allah tetapkan ada 12 bulan itu, ternyata kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi itu hanya dikaitkan, bukan hanya ya, paling banyak disebut di dalam bulan Ramadan. Ya, karena kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi itu ternyata banyak kalimat-kalimat yang atau amal-amal yang bisa mencapainya ya di luar bulan Ramadan. Sementara kalau di dalam bulan Ramadan secara khusus Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW menjanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, melalui puasa kita. Puasa diwajibkan sehingga kita tidak terasa tergiring untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu.
Bahkan kewajiban itu tak pernah hilang terhadap orang yang beriman. Kecuali orang beriman itu sudah berubah begini. Apa mak? Begini mak? Ya pokoknya begini gitu ya. Kecuali kalau sudah hilang akalnya, baru terlepas dari kewajibannya. Nggak bisa ngejalani di dalam bulan Ramadan karena datangnya masako, kesulitan. Maka harus diganti di bulan yang lain. Kalau masako itu kemudian sifatnya permanen, nggak kuat sama sekali, kewajiban itu tetap lengket pada dirinya. Pelaksanaannya diganti dengan fidyah. Jadi nggak pernah lepas. Sehingga Allah tuh menggiring hambanya itu dengan saum Ramadan. Kamu wajib untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu. Ini akselerasi. Karena itu tidak akan kita dapatkan di bulan lain. Di bulan lain, ya sifatnya cuma umum saja diberikan ampunan dan pahala begitu. Apalagi kemudian khusus berkaitan dengan puasa, Allah menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia puasa itu ketika Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu. Setiap amaliyah anak Adam itu baginya illas saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kemudian Allah menyatakan fa innahu li, sesungguhnya dia, hunyanya apa? Dhamirnya apa? Dhamirnya asyam. Dhamirnya puasa, berarti yang dimaksud innahu, sesungguhnya dia puasa itu. Puasa itu li, untukku. Seakan-akan Allah butuh puasa, padahal enggak juga, ya. Disandarkan kepada zatnya yang tak terbatas. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang memberikan balasannya. Kalau kita ditanya, amal soleh diberikan apa, Bu? Pak, Allah tadi surat Al-Maidah ayat 9. Ampunan dan pahala. Bukan sekedar pahala. Maka makna wa ana ajzi bihi, walaupun di beberapa banyaklah terjemahan wa ana ajzi bihi itu biasanya ditafsirkan pahalanya tak terbatas, gitu kan? Coba nanti dilihat di terjemah. Pasti cuma dibatasi dengan pahalanya tak terbatas, seperti tak terbatasnya zatnya Allah, karena disandarkan kepada zatnya Allah, ya. Cuma kalau kita tanya dengan timbangan surat Al-Maidah ayat 9, Allah itu ketika memberi balasan kepada hambanya yang beriman, yang beramal soleh, apa yang diberikan oleh Allah? Ampunan dan pahala. Bukan sekedar pahala. Berarti makna wa ana ajzi bihi itu tidak sekedar pahalanya yang tak terbatas, tapi ampunannya Allah juga tak terbatas. Akselerasi, percepatan, supaya kita segera bersih dari dosa kita, supaya kita cepat-cepat mendapatkan apa yang kita cita-citakan, masuk surga tanpa mampir. Ini bahasa lain lagi nih. Masuk surga tanpa mampir neraka, ini bahasanya Oma ini. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Quran, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Surat Al-Imran ayat 185. Siapapun yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang yang sukses. Ketika kita dipercepat untuk mendapatkan ampunannya Allah, Allah berikan kesempatan kita ketemu dengan bulan Ramadan, ditetapkan kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian untuk puasa. Ujung-ujungnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pantas siapapun yang kemudian tidak memperhatikannya, ketika Allah sudah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa, tidak diberikan kecuali hanya di dalam bulan Ramadan, dan Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan. Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya, ghufira lahu ma raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyufar lahu.
Sungguh celaka seseorang itu ketika dia masuk dalam bulan Ramadan. Terbukti kita masuk dalam bulan Ramadan. Summan salakho, kemudian sampai berakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan. Tapi ingat, hadis ini mencela kalau sampai kita tidak mendapatkan ampunannya Allah. Qabla ayyum farolahu. Ya. Sampai orang itu tidak diampuni oleh Allah. Padahal dengan puasa saja Allah telah menyiapkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Masya Allah. Salat malam kita diberikan ampunan. Nanti di akhir Ramadan, ingat-ingat. Innamal a'malu, terusnya apa? Bukan itu yang saya pengenin. Innamal a'malu bi khawatim. Ya. Amal itu tergantung dari penutupnya. Perjalanan Ramadan nanti ada penutupnya. Ya. 10 hari terakhir, ingat. Kalau kita sudah ngegas di awal bagus. Tapi ingat, kalau Allah sampaikan usia kita hampir-hampir menjelang akhir Ramadan, ingat hadis itu. Innamal a'malu bi khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya. Akhir Ramadan kesempatan kita juga untuk mendapatkan maafnya Allah, karena malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ternyata Allah juga nuntun kepada kita yang intinya minta maaf kepada Allah. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu hanya terjadi di dalam bulan Ramadan. Ya. Ingat, Lailatul Qadar itu hanya terjadi di dalam bulan Ramadan, adanya di penutup Ramadan. Bukan di awal, bukan di tengah. Halo? Kita baru masuk akhir 10 hari pertama. Baru masuk hari ke-8. Untuk khawatimnya, untuk penutupnya masih lama. Tapi kita mesti harus siap-siap. Saya harus mengakhiri Ramadan ini betul-betul bersih dari dosa. Karena ketika nanti khawatim Ramadan ini, penutup Ramadan ini, ada satu janji yang Allah berikan kepada kita. Yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan. Maka maafkanlah aku, ya Allah. Diulang-ulang. Silahkan dipersiapkan. Apakah doa itu boleh kita lakukan sebelum 10 hari pertama? Boleh, orang di luar bulan Ramadan juga boleh kita gunakan doa itu. Tetapi ketika Lailatul Qadar itu lebih dikonsentrasikan lagi. Sudah masuk ini? Belum kan? Nah, saudaraku seiman yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pun juga demikian, aktivitas-aktivitas kita di dalam bulan Ramadan tanpa kita sadari sesungguhnya menjadikan kita, membentuk kita, menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga. Halo? Pengen dirindukan surga? Emang kenapa? Enak. Pernah aja ke sana, enak. Ya, harus yakinlah. Pertahankan pendapatnya. Jangan, kok gitu sih? Enggak, ya pertahankan. Iya, saya yakin karena memang Allah memberitahu seperti itu, ya. Nah, saudaraku, kan kita pernah membahas di majelis akad malam kan? Sifatul jannah wa ahli, sifat surga dan calon penghuninya pernah kita bahas. Nah, saudaraku seiman, maka ketahuilah bahwa yang punya rasa rindu itu ternyata bukan hanya kita, Oma. Ibu, Oma masih punya rasa rindu? Hah?
Ya masih lah rindu kepada cucu, rindu kepada komunitas muslimah gitulah ya. Ternyata surga sebagai makhluknya Allah juga punya rasa rindu. Ramadan bulan akselerasi untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang dirindukan surga. Kita pengen masuk dan kesempatan ada. Kita pun juga dirindukan oleh tempat yang kita ingin memasukinya itu. Yaitu surga. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Coba kita lihat. Apa betul bahwa Ramadan ini akselerasi untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang dirindukan surga? Kita lihat satu. Yang pertama golongannya adalah talil Qur'ani. Mereka yang suka membaca Al-Quran. Singkat saudaraku seiman, talil Qur'ani ini bukan maknanya sekedar melafalkan huruf-hurufnya. Tetapi talil Qur'ani, golongan orang yang gemar membaca Al-Quran itu adalah mereka orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamullah. Baik waktu lapang maupun waktu sempit. Mengkaji maknanya dan juga mengamalkan aturan-aturannya. Halo? Ya. Itu harus kita perhatikan. Kenapa? Mana buktinya bahwa itu akan menghantarkan kita masuk surga? Ya, karena Allah sudah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'innaha wa rasulahu yudkhilhu jannat ila akhir ayat. Itulah batas-batas hukum Allah. Ada di mana? Hukum-hukumnya Allah. Dalam Al-Quran. Wa man yuti'innaha wa rasulahu, siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kita kalau mengikuti petunjukan Allah, maka kita tidak akan sesat. Kita tidak akan celaka. Berarti terhindarkan dari api neraka. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Ini ujung akhir dari surat Toha ayat 123. Siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Orang tidak sesat, orang tidak celaka, kita tidak sesat, kita tidak celaka, berarti kita terhindarkan dari api neraka. Nah, golongan yang kedua, wa hafidhil lisan, ya. Ada yang mau kerja ini hari Sabtu? Pak, karena masih mau dinas. Bentar lah ditunda. Jadi pensiun aja, ya. Nah, saudaraku seiman, ya. Singkat-singkat aja, ya. Yang golongan kedua adalah hafidhil lisani, yaitu orang yang menjaga lisannya. Bukankah Ramadan ini mengajarkan kita agar kita menjaga lisan kita? Iya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW, bahkan ini hadis-hadis qudsi ini sebenarnya, ya. Saya ambilkan bagian itu saja. Rasulullah menyatakan, ya bukan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka jika di antara kalian berpuasa, janganlah kalian berkata-kata yang buruk dan juga jangan membentak-bentak. Kalau saya tadi volume saya tinggi bukan bentak jenengan, ngapain saya nggak bentak jenengan? Ini supaya semangat gitu. Kayaknya udah mulai teklak-tekluk soalnya. Nah, saudaramu, lu pakai pengeras suara lu. Suara saya tak eman-eman juga ini, ya. Oh, yo masih aja ngantuk. Masya Allah. Mungkin pakai musik barangkali nggak ngantuk. Nah, saudara. Jadi kalau kita lagi puasa sebulan penuh, ya, kita dibangun atas kejiwaan kita, dipola, dikondisikan agar tak terbiasa berkata buruk, ya, agar tidak biasa membentak-bentak orang. Bahkan sampai juga berkaitan dengan kesabaran. Jika ada di antara orang akan menyakitimu, ngajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang puasa.
Bukan berarti kemudian nanti aja di dalam bulan Ramadan kalau kamu berani sama saya, tidak begitu ya. Masya Allah. Harus sabar. Nah, saudaraku seiman, maka di dalam menjaga lisan ini sampai ada satu kalimat bijak. Salamatul insani fi khifdil lisan. Ya. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya. Mau kita mau selamat atau tidak, itu tergantung dari lisan kita. Mau kalau saya uraikan, Masya Allah. Ya. Ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal. Karena Mu'az bin Jabal minta diajari amal yang menjamin dirinya bisa masuk surga. Menjamin dirinya bisa terhindarkan dari api neraka. Kan itu tadi cita-cita kita. Masuk surga, terhindarkan dari api neraka gitu kan. Akhir dari nasihat Rasulullah, fa'akhoda bilisanihi. Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal sambil memegang lisan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga olehmu akan hal ini. Lihat ya. Mu'az bin Jabal pengen masuk surga. Mu'az bin Jabal pengen terhindarkan dari api neraka. Kita juga pengen seperti itu. Salah satu nasihat Rasulullah di akhir hadis itu, kuffa alaika hadza. Jaga olehmu akan hal ini. Masya Allah. Saudaraku, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam satu hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'allahu biha darajat. Sungguh ada seorang hamba yang dia kalau bicara, bayangkan hamba itu kita ya. Sungguh ada seorang hamba yang kalau bicara menggunakan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Sehingga karena kebiasaannya begitu, dia kalau ngomong sak ngomong juga nggak pernah dipikir. Karena lisannya sudah terbiasa menggunakan kalimat yang baik-baik, yang Allah ridho. Apa yang dia dapatkan orang yang semacam ini? Maka orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ternyata juga sungguh ada seorang hamba yang kalau ngomong sak ngomong menggunakan kalimat yang mendatangkan murkanya Allah. Allah nggak senang dengan kalimatnya. Yang keluar selalu kalimat yang buruk, tak bisa menggunakan kalimat yang baik. Karena menjadi kebiasaannya, dia juga nggak mikir. Yang keluar dari lisannya selalu yang buruk-buruk. Apalagi kalau sudah tersinggung perasaannya. Masya Allah. Nah, orang yang seperti ini diancam. Yahwi biha fi jahannam. Maka orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam jahannam. Nah, saudaraku, ini riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim, orang itu dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Nah, saudaraku seiman, kemudian golongan yang ketiga, orang yang dirindukan surga. Jadi Ramadan mengajari kita supaya kita menjaga lisan kita. Jangan menggunakan untuk yarfuth, katanya dengan biasanya ini syahwat biasanya ya. Atau dengan membentak-bentak orang. Makanya penggugur atau bukan penggugur apa nih? Yang membuat sia-sia puasa kita apa Bu kira-kira? Yang banyak diungkapkan oleh Rasulullah. Lisan juga ya. Man lam yada' qaulaz-zur wal amala bihi falaisa lillahi azza wa jalla hajatun ya ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan mengamalkan dengan perbuatan bohongnya, maka Allah tidak merasa butuh hajatnya. Allah tidak akan menganggap hajatnya, niatnya meninggalkan makan dan minum. Oleh Rasulullah tidak disuruh ganti di bulan lain. Berarti puasanya sah, tapi nggak ada nilainya. Masya Allah. Nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatannya menjadikan dia berdosa tentu saja. Karena berbuat bohong dan sebagainya. Masuk ke golongan yang ketiga. Orang yang dirindukan surga adalah mut'imil jihan.
yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Kalau kita ditanya, orang lain yang kelaparan, apakah kita di dalam bulan Ramadan merasakan kelaparan? Kalau jenengan merasa tidak lapar, saya curiga jenengan nggak puasa. Jangan-jangan masuk ke warung yang ditutup pakai korden itu. Ya, orang puasa mesti lapar lah. Halo? Orang puasa mesti haus, nggak mungkin nggak. Ya. Puncak haus, puncak lapar kapan? Jam 5 ke atas. Jangan ngajak ngomong Pak Rahmat kalau udah jam 5 ke atas. Bisa dikeletak nanti. Nah, saudaraku seiman, ya, bukankah Rasulullah juga ngajari untuk mau kita memberikan makan pembuka bagi orang yang akan buka puasa. Puncak-puncaknya lapar, puncak-puncaknya haus, kemudian diberikan semangat untuk memberikan makan pembuka dan diberikan ganjaran, balasan, pahala seperti orang yang kita berikan itu. Masya Allah, ya. Pun juga demikian, inti dari Mut'imil Ji'an ini adalah semangat untuk membantu orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Karena orang tidak selalu bicara dengan makanan. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi itu kadang orang butuh air. Apalagi ini habis banjir kemarin. Habis banjir didatangkan banyak air, begitu airnya surut, orang sambat nggak punya air, coba gimana tuh? Ya kan? Air bersih yang nggak ada. Banyak yang kekurangan air bersih. Heran ini. Jenengan pernah nggak memikirkan? PD PAM mengumumkan terpaksa airnya dimatikan sejenak karena kalau musim kemarau. Karena sumber airnya debitnya kurang gitu kan ya. Begitu air hujan sampai banjir-banjir, PD PAM juga matiin juga. Loh, terus alasannya apa itu? Alasannya airnya kurang. Lihat tadi kemana airnya tadi? Ya udah gitu, hanya intermezzo saja. Ya, saudaraku seiman, intinya kita diberikan semangat oleh Rasulullah agar kita senang membantu orang lain. Orang lain juga kadang butuh pakaian. Tuh, Oma, kemarin saudara kita sambat-sambat baju satu lemari masih basah semua, belum bisa kecuci karena nggak ada air bersih. Ya Allah. Kasih apa, Oma, bajunya satu biar untuk ganti gitu. Ya bukan baju saya laki-laki ya, saudara kita yang ngomong itu kan perempuan. Nah, saudara seiman begitu ya. Dan kadang mereka butuh bantuan yang lainnya juga ya. Ramadan akselerasi kita untuk menjadi orang yang dirindukan surga, suka membantu orang lain. Kemudian yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Secara khos orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kalau dijaga puasanya tidak menjadi sia-sia, semua itu akan menghantarkan kita menjadi kelompok hamba Allah yang dirindukan surga. Tetapi ingat, nanti setelah Ramadan berakhir, kalaulah kita masih dihidupkan oleh Allah, tentu kebiasaan tadi harus tetap langgeng. Baca Quran, jaga lisan, suka bantu orang lain, juga suka puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir ya, terakhir Ibu Rahmatullah, sampai lupa, ini penting banget. Surga, neraka itu milik siapa? Maka kalau kita pengen masuk surga, minta kepada Allah. Kalau kita pengen terhindarkan dari api neraka, minta kepada Allah. Ya, doa. Karena Rasulullah mengarahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sa'alallah al-jannata salasa marratin. Siapapun yang minta kepada Allah, minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah, dan diulang 3 kali, qalatil jannatu, maka surga akan merespon. Surga langsung reaksi. Apa responnya? Apa reaksinya surga ketika kita berdoa?
Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Diulang 3 kali. Surga akan ngomong kepada pemiliknya. Siapa yang punya surga? Berarti ngomongnya kepada siapa? Wujudnya doa. Doa surga kepada Allah untuk kepentingan kita yang minta kepada Allah minta surga 3 kali. Apa itu lafalnya? Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dia siapa? Dia hambamu, hamba Allah yang sedang berdoa minta surga diulang 3 kali. Kita minta dihindarkan dari api neraka. Rasulullah menyatakan wa manistajaro minan nari salasam marratin. Dan siapapun yang minta dihindarkan dari api neraka 3 kali mintanya, qalatin nar, maka akan reaksilah neraka. Sama reaksinya, responnya neraka ditujukan kepada Allah, wujudnya doanya neraka kepada Allah untuk kepentingan kita yang minta dihindarkan dari api neraka diulang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Misalnya begitu. Lafalnya kan banyak tuh lafal-lafal begitu ya. Kemudian kita ulang 3 kali, maka neraka bicara sama Allah pemiliknya. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkanlah dia dari api neraka. Penting ini doa ini ya. Arahan Rasulullah, minta kepada Allah surga diulang 3 kali. Minta kepada Allah dihindarkan dari api neraka diulang 3 kali. Maka doa sapu jagat boleh kita ulang juga 3 kali. Ya, maka kadang-kadang orang mengulangnya cuma di ujungnya. Wa qina adzabannar itu diulang 3 kali. Loh, nah terus fil akhirah hasanah nggak diulang 3 kali. Kalau memang mau ulang 3 kali ya dari awal. Itu yang paling bagus. Ya, tapi kalau kita enggak lah. Kalau kita terhindarkan dari api neraka kan pasti masuk surga. Ya terserahlah kalau mau alasanmu itu, mau seneng-senengmu sendiri. Ya, kalau kita kan berdasarkan dari sini, minta surga diulang 3 kali, minta dijauhkan dari api neraka juga diulang 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saudaraku seiman, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan akselerasi untuk pencapaian apa yang kita inginkan, masuk surga tanpa mampir neraka tadi, atau yang menjadi golongan yang dirindukan surga, betul-betul kita bisa capai apa yang akan kita inginkan, Pak, seusia-usia kita ini loh, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang dirindukan surga. Kita akhiri dengan kita berdoa minta surga, minta dihindarkan dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.